masukan dan lain-lain. Ya, lebih enak gitu ya. Ya mungkin Iya, perkenalan pitch deck-nya ini dulu apa dari Mas Iwan gitu ya. ya secara global nanti saya jelaskan apa sih sebenarnya kenal sapa kreatif hub itu ntar gitu. Siap, Terus ada siap. kolaborasi apa aja nanti ke depan gitu loh. Ya, Itu siapa sih. tahu bisa mengajak teman-teman SMK. Ada Unpar juga nih, Bu Udah Unpar Nina. juga ya. Iya, Bagus ya. iya. Ada Bu Nina ini sebagai pendamping juga seperti ITB, Mas Iwan. Oh iya. Salam kenal semuanya. Nama saya Iwan. Kalau Oh, mau langsung aja nih Mas Agus. iya, silakan Mas Iwan. Jadi saya sih lebih mengenalin sedikit tentang apa sih sebenarnya pergerakan dari Kenal Sapa Kreatif Hub itu. Lebih ke itu aja sih Mas Agus. Ya. Mungkin saya buka sebentar itu ya Mas Iwan. Kenapa? Saya buka sebentar, kemudian nanti ke Boleh. Mas Iwan gitu. Baik, terima kasih Iya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera kepada kita semua dan salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama ke Bu Nina. Mungkin nanti Nina bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan beberapa hal. Kebetulan ini perdana karena beberapa SMK minta dipertemukan dengan Dudika. Sebetulnya konsepnya di PPTIK ya Dudika itu PPTIK dengan mitra misalnya Sapapreneur ya. Nah, ini sudah cukup lama dengan Sapapreneur. Jadi kalau saya datang ke kafenya itu suguhan singkong enak pokoknya. Jadi silakan datang ke kafe, bukan kafe, kenal Ruang Sapa ya. kreatif. Di Tubagus Ismail berapa tuh Mas Iwan? Ruang Bagus Ismail kreatif nomor ya. 17. Singkongnya Mas Agus. enak, bukan enak Iya. banget ya. 17 ya, iya depan Indomaret. Silakan kalau yang ingin diskusi dan mengembangkan berbagai hal. Mas Iwan langsung aja lah. Silakan. Iya boleh langsung ya Mas Agus ya. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Ini selamat siang kepada para sahabat kreatif, khususnya perwakilan dari SMK ya. Saya lihat ada dari Bogor, ada Garut, ada mana lagi saya ngelihat banyak. Saya sampaikan salam kreatif sekali lagi khususnya untuk perwakilan SMK pada acara webinar kali ini, persembahan dari PP3 ITB dan Unpar. Saya sampaikan salam kreatif juga dari kami khususnya kepada Mas Agus. Hatur nuhun nih Mas Agus ya sudah mengundang kita nih untuk mengenalkan apa sih sebenarnya pergerakan dari Kenal Sapa Kreatif Hub itu. Sekali lagi nggak berhenti saya sampaikan salam kreatif buat semua yang hadir pada acara webinar kali ini. Perkenalkan nama saya Iwan Aloy dari Kenal Sapa Kreatif Hub. Jadi untuk para sahabat kreatif yang belum tahu tentang siapa sih Kenal Sapa Kreatif Hub itu, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa sih dan aktivitas apa aja sih yang ada di Kenal Sapa Kreatif itu. Nah, jadi kami di sini tepatnya di Tubagus Ismail, Bandung, tepatnya di Jalan Terusan Tubagus Ismail nomor 17 Bandung. Kami mempunyai ruang kreatif atau salah satu wadahnya pelaku kreatif dengan nama Kenal Sapa Kreatif Hub. Jadi di sini kami memiliki berbagai macam ruang kreatif, mulai dari studio konten, YouTube, podcast. Kita juga memiliki display produk khusus UMKM unggulan. Kita juga di sini juga memiliki coworking space, ada coffee shop juga untuk komunitas yang mau berkumpul dan mungkin memberikan aktivitasnya di ruang kita, di kafe kita, monggo gitu loh. Dan kita juga di sini punya agensi desain dan masih banyak lagi tentunya yang berhubungan dengan kreativitas di tempat kami. Nah, para teman-teman sahabat kreatif yang menarik di sini, kami mempunyai satu wadah yang memberikan solusi terhadap permasalahan para pelaku usaha, khususnya UMKM dan anak-anak muda yang akan memulai usahanya. Di sini juga Mas Agus dari PP3 ITB juga banyak membantu
kita, Kenal Sapa Kreatif Hub, Sapapreneur Indonesia juga memberikan sedikit edukasinya juga, membantu kita membuatkan beberapa platform juga gitu loh. Nah, wadah besar kita ini kita namakan Sapapreneur Indonesia. Jadi sekali lagi saya menjelaskan, Sapapreneur Indonesia ini mempunyai tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan di para pelaku usaha, khususnya UMKM dan anak-anak muda yang sedang memulai usahanya. Nah, di sini juga di bawah Sapapreneur sendiri itu memiliki beberapa divisi dan kegiatan yang berbeda. Di antaranya kita juga memiliki Sapa Produk. Jadi konsep Sapa Produk di sini lebih bagaimana caranya kita memfasilitasi produk-produk unggulan para UMKM dan anak-anak muda untuk dapat kita pasarkan tentunya secara luas. Dan kami juga memberikan ruang untuk para UMKM, ruang untuk display produk di tempat kami untuk dapat para UMKM memamerkan produknya di tempat kami. Terus kita juga yang kedua di bawah Sapapreneur Indonesia kita juga ada Sapa Academy. Jadi Sapa Academy adalah sebuah program edukasi interaktif untuk para pelaku usaha, khususnya lagi-lagi untuk UMKM dan anak-anak muda yang sedang mulai usaha. Yang tujuannya bagaimana caranya mereka dapat memahami secara terampil dan mengetahui secara mendalam mengenai teknik, pengetahuan dan proses menuju usaha naik kelas. Juga kita juga bisa memfasilitasi gimana caranya dengan program kita mereka dapat go digital, go global yang baik dan benar itu seperti apa sih. Nah, itu adanya nanti di Sapa Academy. Yang ketiga juga kita punya pergerakan Kampungpreneur Kebon Awi. Jadi Kampungpreneur Kebon Awi ini adalah sebuah program kolaborasi dengan Sawanggung Ujo di mana kita memiliki lahan ya hampir 4-5 hektar yang kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan, terutama untuk lebih ke jadi lahan itu dipergunakan bagaimana caranya masyarakat sekitar juga dapat kita bantu dengan program yang dilakukan di Kebon Awi Ujo ini. Jadi salah satunya kita membuat program terintegrasi mulai dari perkebunan, ada kuliner, ada handicraft, ada seni budaya dan edukasi yang masing-masing saling saling terintegrasi dan saling menguatkan. Nah, yang terakhir juga kita memiliki Sapa Tech, Sapa Teknologi. Jadi Sapa Tech ini adalah program dari kami untuk dapat menciptakan beberapa platform digital yang tentunya bisa dipergunakan nantinya oleh para pelaku usaha, lagi-lagi khususnya untuk UMKM dan anak-anak muda yang sedang memulai usaha. Yang insya Allah nih mohon doanya yang insya Allah bulan November ke depan akan kita launching 2 platform digital kami untuk dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha, lagi-lagi khususnya UMKM dan anak-anak muda. Tentunya juga saya banyak kerjasama dengan Mas Agus dengan PP3 ITB untuk membuat platform ini dapat berjalan lancar dan baik. Nah, tentunya juga kita kami juga di sini benar-benar berkomitmen untuk menjadi partner nih untuk bagi para sahabat kreatif di sini yang hadir, terutama untuk SMK juga, untuk para anak-anak SMK dan dan guru-gurunya juga. Mudah-mudahan terjadi kolaborasi yang saling menguatkan nih antara kami, ada PPTKTB dan sahabat-sahabat kreatif di SMK. Dan tentunya juga di sini kami tidak dapat berjalan sendiri. Jadi kita juga berkolaborasi sama banyak pihak, mulai dari OKOC, dari HIPMI, dari Kadin, ada organisasi UMKM gitu. Yang intinya kolaborasi kita itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya mengembangkan potensi dan mewujudkan aspirasi untuk tumbuh kembang untuk para sahabat kreatif dan UMKM di Indonesia, khususnya di Bandung dan Jawa Barat juga. Itu sih sebenarnya para sahabat gambaran kecil tentang pergerakan kami gitu loh. Ruang besar kami tadi saya ingatkan lagi, ruang besar kami itu ada di Kenal Sapa Kreatif Hub, yang di mana Kenal Sapa Kreatif Hub itu ada divisi-divisi lagi yang memang saling
menguatkan dan berkolaborasi tentunya dengan banyak pihak seperti PPTIKTB, dan mudah-mudahan juga terjadi kolaborasi nih antara kami, antara PPTIKTB, Parahyangan, dan teman-teman di seluruh SMK. Itu aja sih Mas Agus, gambaran sedikit tentang pergerakan dan aktivitas kami di Kenal Sapa Kreatif Hub. Halo Mas Agus. Oh iya, terdengar. Ini ngelamun karena ternyata gambarannya nggak sedikit tapi terlalu besar nih. Bercanda, Pak. Iya, Ya, saya udah makanya perlu kolaborasi khusus nih nantinya iya, Mas Agus, iya, antara iya. PPTIKTB selalu harus kerjasama. Iya, iya. Iya. Itu Suaranya Mas Agus. iya, saya agak malu kalau ngundang Mas Iwan, saya banyak hutang soalnya. Tentang kerjaan. Iya, menarik sekali kalau kenal sapa itu kita bisa bersama-sama Unpar karena ada Unpar, kemudian dengan teman-teman SMK di sini berbagai SMK, Mas Iwan ada SMK RPL, DKV, multimedia, elektronika industri, kayaknya pas di Sapapreneur yang nanti kita kembangkan di platform gitu. Apalagi ada teman-teman waktu itu beberapa teman-teman DKV multimedia kontak saya bisa membantu nggak menghubungkan dengan dengan Dudika. Saya bilang sebetulnya kalau Dudika itu kolaborasinya nggak harus Dudika sebuah perusahaan, PPTK ITB dengan SMK dengan Kenal Sapa Sapapreneur itu jadi Dudika gitu. Tinggal kita buat formulasinya gitu. Apalagi sekarang sudah ada Unpar ya. Mungkin Bu Nina dulu Bu mau memberikan arahan, komentar gitu. Bapak jangan minta arahan ke saya Pak, nanti salah arah. Salah arah nggak apa-apa Bu, nanti diingatkan semua kok rame. Saya sih senang begitu baca undangan itu kemarin ya Pak. Saya sudah pernah kenal dengan Kenal Sapa. Ya karena ada alumni kami yang pernah juga bekerja di Kenal Sapa waktu itu Pak Iwan, Bianca. Iya, Bianca sekarang udah ada di Bali dia. Iya betul. Tapi ya waktu Bianca di sana kan kita pernah sempat bekerja sama untuk beberapa webinar ya, karena rutin sekali tiap minggu punya webinar dan itu kami share juga ke beberapa UMKM binaan waktu itu. Jadi memang buat saya kayaknya ini bukan baru gitu ya, tapi mungkin belum tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin karena baru ya belum banyak gitu ya ininya, belum sedetil sekarang, mungkin dengan ada Pak Agus mungkin kolaborasinya bisa lebih intens gitu ya. Nah, jadi kami juga tadi begitu gambaran yang tadi ternyata sebesar itu ya Pak Agus ya. Jadi kayaknya sih bisa ruang lingkupnya luas untuk hampir semua SMK di sini. Jadi ada bagian teknologi tertentu yang dihubungkan ke timnya Pak Iwan gitu ya. Jadi senang sekali kalau kita bisa sama-sama maju bersama gitu ya. Jadi bukan minta arahan Pak Agus ya, kita saling mencari arah bersama gitu. Kita cari arah bersama. Habis rapat Bu sama pimpinan, jadi gitu. Bercanda Bu. Iya, tapi hatur nuhun Pak Iwan atas kesediaannya berkolaborasi. Rezeki juga kalau kita semua bisa sama-sama menuju sesuatu gitu ya. Membesarkan, kayaknya banyak potensi yang bisa digali dari SMK ini yang mungkin juga bisa simbiosis mutualisme ya gitu ya, di Sapapreneur-nya gitu. Jadi pastilah program pemerintah juga ke arah kewirausahaan kan semakin kuat gitu ya. Jadi nggak semua orang harus selalu siap kerja, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja gitu. Ada arahan ke arah sana juga gitu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Pokoknya insya Allah Unpar siap berkolaborasi lebih lanjut dengan Kenal Sapa. Iya. Mungkin itu aja Pak Agus. Ya terima kasih Bu Nina. Jadi kalau sudah kenal begini lebih enak ya. Lebih terjalin, ternyata sudah ada hubungan. Malah lebih dulu Unpar ya ketimbang PPTIK ya. Iya, jadi cuma kalau belum bentuk formal ya. Iya, belum bentuk formal ya. Memang ini sih Mas Agus, kalau misalnya kita boleh bicara sedikit ya, kita juga tentunya juga kena imbas dari si COVID ini gitu loh. Kenal Sapa yang awalnya memang platform digital gitu loh, khususnya cross hosting design juga memang kita memang terkena dampak waktu itu Bu Nina, Mas Agus gitu loh. Kita sempat vakum juga berapa saat gitu loh, tapi kita tidak tidak menutup semangat kita nih dan doa gitu loh untuk untuk terus mencari celah, mencari jalan gimana caranya kita bisa bertahan dan
apa namanya berkembang kembali nih Bu Nina. Tentunya juga apa namanya saya terima kasih nih apa Mas Agus selalu support kita juga gitu loh. Terima kasih apa Bu Nina nih dari Unpar yang memang bisa berkolaborasi lagi. Mudah-mudahan juga ke depan kita bisa saling menguatkan dan memiliki kekuatan baru nih untuk SMK, untuk UMKM dan apa namanya dan teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan dari apa kita saat ini. Itu Ibu Nina sama Pak Agus. Ya. Ya. Mungkin kita coba ngobrol dengan minimal beberapa SMK, misalnya kita masuk agak spesifik SMK DKV dan multimedia karena beberapa SMK mengontak saya ada nggak kaitan PPTIK dengan Dudika ya. Kalau saya lebih cenderung Dudika itu sebetulnya kolaborasi bersama itulah Dudika sebetulnya. Bukan harus PT gitu ya, CV di era kalau dulu mungkin ya Dudika itu harus berupa PT, CV, tapi kalau sekarang dunia usaha, dunia industri dan yang lain itu industri 4.0 itu unik ya menurut saya Bu. Nggak tahu ini mohon dikoreksi. Jadi kayak Gojek itu kan Dudika ya sebetulnya ya, Dudika besar ya. Tapi kan dia bukan satu hal yang tumbuh dengan proyek yang umum gitu ya. Gitu. Saya malah pengen ya SMK itu Dudika juga gitu karena membangun industrinya di situ. Makanya ada Sapapreneur yang mudah-mudahan bisa mendukung SMK untuk bisa Amin. terlibat penuh gitu. Tidak harus SMK-nya ini aneka macam nih. Mas Iwan, ada SMK Elektro juga gitu. Oh, Elektro juga ya. Iya, elektronika industri, RPL, TKJ, kemudian macam-macam gitu yang bisa kita coba kolaborasikan apa yang bisa dikerjakan bersama. Tentu saja mungkin dimulai dari hal yang sederhana, bagaimana mensinkronkan kegiatan proses belajar mengajarnya gitu. Supaya nyambung. Karena ada di 18I itu kan apa kurikulum dibangun bersama Dudika. Yang kedua proses pembelajaran berbasis proyek itu yang bisa kita kerjakan. Misalnya tadi platform itu bisa dikerjakan bukan harus ITB, tapi PPTIK ITB bersama SMK, misalnya di SMK RPL, TKJ itu bersama-sama membangun platform. PPTIK akan ajarin deh itunya platform ininya generiknya. Jadi nanti tiba-tiba Sapapreneur punya partner SMK yang mengembangkan platform yang cukup banyak yang kita butuhkan, Mas Iwan. Amin. Dari SMK, tergantung SMK-nya mau apa enggak ya. Dikasih berarti kan proyek itu bukan proyek dari Sapapreneur murni, tapi proyek yang dikerjakan bersama dan bukan proyeknya Agus misalnya. Tapi proyek SMK itu sendiri yang dibangun karena ada keinginan bersama gitu. Dan di awal memang kita nggak pernah ngobrol tentang uang ya, Mas. Bahwa PPTIK punya sumber daya, data center, yuk pakai bersama. Kemudian kita punya platform, cuma memang agak lambat, developernya kan kurang. Nah, ini saatnya teman-teman SMK ya yang bisa terlibat gitu. Belum lagi yang elektronika industri, kami bisa buat apa? Oh tadi ngobrol Saung Ujo ya. Mungkin banyak desa-desa digital yang kita bisa kembangkan IoT-nya. Jadi nyambung lah sebetulnya, tinggal bagaimana kita coba lebih kerucutkan kerjasamanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, khususnya SMK DKV ini yang kemarin kontak-kontak saya. Ini saya udah sambungkan ini DKV sekali nih. Karena buat konten kreator ya, Mas Iwan ya, proyeknya banyak juga, banget ya. Ya kebetulan juga saya memang dari desain komunikasi visual jurusannya, mudah-mudahan dari sedikit pengalaman saya yang bisa saya bantu, apa yang memang bisa Sapapreneur bantu untuk teman-teman di SMK nantinya, Mas Agus. Iya. Nah ya, ini yang DKV. Nah, sebelum yang lain, ada yang ingin DKV dan multimedia? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kebetulan pengalamannya udah cukup banyak ya, Mas Iwan ya.
OKOC tadi ya. Ya, Kadin kita ya. banyak kolaborasi sama banyak pihak dari OKOC, Kadin, dari kementerian juga gitu loh. Iya. Dan lain-lain. Iya. Mungkin dari SMK Kandang Haur kalau nggak salah ini ya DKV ya. Dan yang lain ada SMK Indramayu, Kandang Haur Indramayu ya. Udah masuk ya? Suaranya Pak? Ya masuk Pak. Bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di Satu Kandang Haur. Nama saya Hairul Basri. Saya kurikulum. Saya dari kemarin pengen menghubungi untuk bisa apa saja yang bisa kami lakukan bersama-sama dengan PPTIK ini. Terus kemarin ada berkaitan dengan PKL, gitu. Memungkinkan PKL di sana, dan terus bidang kita itu yang dapat unggulan sekolah unggulannya, pusat keunggulannya itu adalah multimedia. Terus kemudian karena multimedia tidak ada, ke broadcasting dan perfilman. Jadi kita sekarang ini ke broadcasting dan perfilman. Terus di sekolah kami juga ada jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Terus juga TPSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dan TKPI, Teknika Kapal Penangkap Ikan. Jadi ada 4, dan yang baru itu Teknik Kimia Industri. Itu bidangnya atau program kalian yang ada di kita. Dan kemarin kita tertarik untuk bisa mengikuti PKL dan juga magang. Bagaimana caranya itu bisa kita lakukan, dan dengan siapa misalnya kita bermitra atau langsung dengan PPTIK atau bagaimana, kami masih belum mengerti. Mohon kalau kita melakukan PKL, magang, terus MOU-nya seperti apa, terus dengan siapa, dengan PPTIK apa dengan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Terima kasih, sementara itu dulu, Bapak. Mas Iwan bisa ini Mas tentang broadcasting itu apa ada peluang untuk kebetulan juga nih hatur nuhun dari SMK Negeri Kandang Haur Indramayu, hatur nuhun Bapak, salam kenal. Jadi kebetulan saat ini memang kita menerima sebanyak-banyaknya magang yang memang sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan saat ini gitu loh. Kita juga di sini kan ada beberapa kelihatan untuk yang broadcasting juga ada, kebetulan juga kita ada ke depan beberapa program YouTube podcast, dan ada beberapa film yang memang lagi kita garap ke depan gitu loh. Dari itu untuk broadcastnya, dari multimedia juga memang kita membutuhkan juga. Terus dari teknik informatika, memang kalau misalnya memang ada, kita juga welcome nih welcome menerima nih dari SMK Negeri Kandang Haur gitu loh. Tentunya juga saya kepikirannya seperti ini sih Mas Agus, ini kan di Indramayu nih lumayan jauh nih gitu. Apakah memang mereka bisa stay di Bandung di sini, ataukah memang bisa work from home atau seperti apanya, karena kita ada keterbatasan jarak juga nih. Mungkin Bapak-bapak. Iya. Sebetulnya PPTIK mungkin saya belum pernah cerita ya ke Mas Iwan, ke Bapak Ibu sekalian. PPTIK itu buat satu mekanisme PKL online. Iya. PKL online yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah masing-masing, karena terkait kondisi pandemi maupun tidak pandemi sebetulnya, karena sebelum pandemi kita sudah lakukan itu karena keterbatasan macam-macam ya. Misalnya ada yang dari, kalau Jawa Barat mungkin dekat ya,
Tapi kalau ada yang di Nusa Tenggara Timur pengen merasakan belajar teknologi, karena kalau di kami PKL itu biasanya menyesuaikan kompetensi anak-anak kembali, mereset kemampuannya lagi. Jadi biasanya PKL 6 bulan, itu 3 bulan, 4 bulan pertama kami harus ajarkan teknologi dasar PPTIK, biasanya gitu. Mungkin kita bisa kolaborasi juga nih, Mas Iwan, kita buat PKL yang luring dan daring ya, dengan mekanisme yang ada ya. Itu yang boleh, menyelesaikan masalah gitu. Jadi nanti sertifikat, kemudian bagaimana penanganannya, kebutuhan tugasnya kita bisa buat jadi satu gitu di dalam satu mekanisme mungkin ya. Ini contohnya nih, saya juga sekalian ke Mas Iwan nih dan Bapak Ibu. Jadi mungkin yang sudah pernah ikut ya, PPTIK itu ada platform forum PPTIK. Membernya yang ikut PKL udah lumayan nih Mas Iwan, Bapak Ibu, 11.300. 11.000 ya, banyak ya, juga lumayan. Ya, walaupun kita dengan segala macam kekurangan karena namanya PKL di ini ya. Misalnya nih kita ada PKL, kemudian periode berapa, nah kita berikan tugas. Nah tugas-tugas ini mungkin malah akan dimonitor bersama antara PPTIK dengan Sapapreneur. Misalnya Sapapreneur memberikan tugas proyek apa gitu dikerjakan di rumah atau di sekolah. Itu menarik sebetulnya, Bapak Ibu silakan. Gitu. Walaupun ada yang luring ya, luring silakan juga ya. Iya. Gitu Bapak Ibu yang dari Kandang Haur maupun yang lain, mangga kalau ingin PKL dengan kayaknya Sapapreneur banyak proyek, PPTIK juga butuh tambahan untuk podcast segala macam gitu, karena dulu beberapa hal itu kita buat juga, jadi ya udah sekalian aja ya kita buat satu kolaborasi gitu Mas Iwan. Broadcast bisa ya Mas Iwan ya? Bisa broadcast, tapi kan yang jadi permasalahan broadcast memang mau nggak mau kan memang si SDM itu harus ada di lokasi Mas Agus gitu loh. Ya, sangat sulit kalau misalnya memang kita online sih gitu loh. Iya, sulit ya. Nah, kalau luring nerima berapa? Gimana Mas Agus? Kalau offline itu datang ke Sapapreneur? Iya sih gitu loh. Kalau misalnya kita kan ada beberapa konten yang memang ada beberapa konten YouTube, podcast dan lain-lain yang memang membutuhkan SDM-nya semua ada di tempat offline gitu loh. Kita tuh setiap minggu tuh hari Jumat Mas Agus gitu loh. Setiap hari Jumat kita ada Jumat berbagi, di situ juga kita membuat beberapa konten, 2-3 konten YouTube yang isinya juga memberikan edukasi juga tentunya buat para UMKM dan anak-anak muda yang sedang memulai usaha. Itu sih setiap hari Jumat Mas Agus di kita. Ya, artinya kalau SMK ingin, mungkin tidak hanya PKL ya, kalau PKL itu kan tentatif karena ngobrol SMK PK itu kan jangka panjang ya. Iya. Kita ngobrol setting project apa yang berbasis tadi boleh. di kafe itu. Kemudian kalau broadcast itu berapa bisa tampung, maksudnya kapasitasnya kalau misalnya pakai luring, terus berapa durasinya berapa? Kita PKL itu di blok 3 bulan per 3 bulan. Oh 3 bulan per 3 bulan ya? Iya. Iya sih sebenarnya kita kalau misalnya untuk broadcast minimal kita 4-6 orang Pak. 4-6 orang gitu. Ya di PPTK bisalah 3 orang. Iya, PPTK bisa diinin juga. Ya. Bisa banyak sekelas gitu. Ya agak repot ya Pak ya, karena kapasitas ya. Gitu. Sebetulnya ya namanya broadcast ya. Gimana Mas Agus? Halo. Iya. Ya paling kita harus pikirkan nih, Mas Iwan, kalau misalnya ada 200 orang, tapi harus offline ya,
Kalau online sih masih bisa dihandle gitu. Iya. Kalau online itu yang PPTIK apa itu bidangnya, terus apa saja yang bisa kita kerjasamakan? Kita punya TKJ juga. Ya, TKJ memang dari dulu, Pak. Cuma memang TKJ yang kami handle adalah ngobrol di masa bisnis yang model pengembangan teknologi yang saat ini ya, Pak ya. Kadang-kadang teman-teman TKJ mintanya mikrotik, itu yang kami tidak bisa sediakan, Pak. Tapi kalau ngobrol di teknologi yang akan dipakai, dipakai saat ini dan mendatang, ya anak-anak TKJ sudah cukup banyak. TBSM juga ada beberapa SMK yang ngobrol bagaimana menghandle membangun layanan TBSM yang berbeda. Sampai ada yang TBSM kita bukan ajarkan ya, karena PKL-nya cukup lama, membuat sepeda listrik, Pak. Gitu. Ya. Kalau tadi yang di kenal Sapa itu berapa lama durasinya? Bisa sebenarnya untuk durasi magang sih sebenarnya kita tergantung dari kebijakan dari SMK-nya sendiri, Pak. Jadi kita menyesuaikan waktu dari yang diberikan oleh SMK. Nah, nantinya di situ juga para magang juga yang PKL juga dilibatkan secara langsung, melihat juga gimana sih membuat konten YouTube, podcast, atau buat film yang baik dan bagus itu seperti apa. Terus juga kita juga mengajarkan nih dari dari SDM yang ada di kita, misalnya dari sisi DKV-nya, dari sisi editing, dari sisi lain yang memang berhubungan dengan si broadcast itu sih, gitu loh. Itu jadi diharapkan yang magang di kita itu dapat melihat gitu loh, dapat membantu juga, dapat terlibat, dan dapat kita ini juga berikan sedikit pembelajaran tentang ilmu dunia broadcast seperti apa. Itu sih, Pak. Berarti Mas Iwan bisa nitip ya. Ini ada produk-produk PPTIK banyak nih, ada 30, bisa dibuat satu konten produk kali ya. Boleh, Mas. Kita ada 30-40 produk sistem yang perlu begitu ya, karena memang itu produk apa gitu, Mas Agus? Sistem ya, kayak sistem ya. Sistem gitu yang sampai ngobrol di modul pembelajaran. Mungkin bisa kita model dan modul ya pembelajaran. Model dan modul ya. Iya. Pokoknya intinya kita siap berkolaborasi nih. Jadi mungkin ada 100-200 SMK, kita 200 siswa, kita pikirkan ngobrol proyeknya apa gitu, yang akhirnya kolaborasi PPTIK dengan Sapapreneur pengembangan tadi ya. Tentu saja kekhasannya semuanya produk SMK. Boleh, siap laksanakan segera. Enggak, saya segera banyak kita hutang. ngobrol lagi nanti. Saya tambah banyak hutang kalau begini kita kerjaan. Ya mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen ditanyakan atau masukan dari kita seperti apa, kolaborasi apa aja yang memang bisa kita kerjakan ke depan. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mangga Pak. Jadi silakan Pak. Untuk Pak Agus nih, berkaitan dengan kita kan pendampingnya dari ITB gitu. Terus kita ingin merealisasikan yang kemarin, program-program yang kemarin seperti magang dulu, PKL, terus juga pendampingan tentang kurikulum. Nah, itu gimana selanjutnya? Kira-kira bisa ketemuan untuk membicarakan masalah itu, atau kalau bisa kapan begitu? Ya, semua juga kepengen Pak, saya juga kepengen ke masing-masing sekolah ya. Cuma memang kondisi pandemi ini jadi membatasi ya. Apalagi Bu Diah minta saya selalu bilang ke Bu Diah minggu depan Bu. Karena memang kita belum dapat izin untuk menerima tamu sebetulnya. ITB-nya sedang lockdown Pak, benar-benar lockdown sudah hampir 1,5 tahun.
Dan kami dihimbau jangan kemana-mana kalau tidak, apalagi keluar Bandung. Jadi itu yang jadi menyulitkan sebetulnya. Tapi ya karena sudah instruksi mau nggak mau kami harus menepati sesuai porsinya. Tentu saja ini yang jadi awalan Pak untuk pembicaranya secara umum, misalnya ke teman-teman DKV gimana caranya ngobrol guru magang. Tentu saja tadi kan yang penting sebelum kan ini paralel ya Pak ya, membangun roadmap. Minggu kemarin kita sudah ngobrol roadmap, itu menjadi saya sudah paparkan, siapa tahu ada yang berkenan silahkan diadopsi. Kemudian yuk kita ngobrol dari situ roadmap sambil jalan, karena proses dari direktoratnya minta itu ya Pak. Kemudian baru ngobrol di kurikulum. Setelah ngobrol di kurikulum, kita ngobrol bagaimana kebutuhan sumber daya, analisis alat, dan segala macam. Di lain sisi, ini adalah satu bagian Pak, ngobrol bagaimana penjajakan terhadap Dudika yang terkait dengan PPTIK. Makanya yang kita bisa coba adalah tadi mengundang Mas Iwan, kemudian nanti kita ajak juga Mas Iwan untuk menjadi bagian pengembangan dan ini Mas Iwan udah setuju belum ya? Setuju kali ya Mas Iwan ya? Setuju. Ngobrol tadi bagaimana mengembangkan kurikulum, guru magang dan sebagainya gitu. Tentu saja kan tidak bisa menghandle segitu banyak ya Pak ya. Tadi 200 siswa. Kita bisa, tapi dengan cara yang tidak biasa gitu. Tidak harus datang di tempatnya, karena dengan kondisi pandemi dan transformasi digital juga menjadi hal yang wajib. Maka tadi mungkin saya ngobrol dengan Mas Iwan, yuk kita buat proyek berbasis real yang ada yang ingin kita selesaikan. Gitu. Tadi teman-teman broadcasting, DKV atau yang lainnya bisa terlibat di situ. Ini kan itu real ya Pak ya, karena memang kebutuhannya sudah ada. Tentu saja yang tadi guru magang, mangga Pak, kita coba buat sebagai salah satu bagian administratif, tapi juga satu bagian yang bisa langsung dikerjakan. Kalau memang harus mulai di bulan September ya kita bisa langsung saja gitu. Oh guru magang, kemudian apa sih esensi guru magang itu kan, kalau langsung terlibat bekerja, pengalaman di kami rasanya susah Pak. Tentu saja dia harus paham dulu beberapa hal yang terkait. Tetapi yang kami inginkan adalah teknologi sekarang agak berbeda kadang-kadang dengan apa yang didapatkan guru sebelumnya. Biasanya kami menginginkan guru magang dengan siswanya sebagai champion untuk terlibat Pak. Jadi satu tuh Pak. Kalau enggak kasihan gurunya ketika belajar sesuatu yang baru. Misalnya kalau di PPTIK agak sedikit beda, misalnya di DKV dan DKV ya Pak ya, karena sekarang DKV ya, multimedia itu ngobrol bagaimana mengantisipasinya dengan, kalau yang broadcast tadi sudah banyak, kan ini ngobrol antisipasi ke depan, pengembangan 3D model misalnya. Nah biasanya kita coba teman-teman DKV itu belajar 3D model Pak, itu kan baru berarti ya. Nah kalau tidak didampingi oleh siswa biasanya agak berat. Itu Pak. Biasanya malah sebulan itu Pak memahami apa yang dikerjakan PPTIK dan outputnya apa yang harus disiapkan di sumber dayanya. Kalau enggak guru magang, pengalaman kami bertahun-tahun hanya formalitas karena mereka ikut kerja kami juga sulit ya Pak ya, karena ternyata PPTIK teknologinya agak beda gitu, akhirnya banyak formalitas. Tapi yang kita inginkan mungkin guru magang beserta dengan siswanya belajar seperti matrikulasi saja, belajar hal-hal yang dasar supaya itu dibawa ke sekolah gitu, dikembangkan. Jadi panjang urusannya. Selain tadi yang umum ya Pak ya, broadcasting segala macam, 3D models itu sesuatu yang di depan mata yang belum banyak tersentuh. Gitu Pak. Kalau itu bisa paralel Pak, guru magang sambil kita guru magangnya sambil menyelesaikan kurikulumnya, jangan-jangan setelah kemudian analisis alat apa yang disiapkan.
Gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nah ini mungkin umum ya Pak ya, Bapak Ibu, selain tadi DKV sama ada grup teknikal itu TKJ, SIJA, RPL, elektronika industri, otomatisasi industri. Biasanya kami jadikan satu grup teknikal namanya. Kita coba buat usulan program guru magang. Nanti kalau memang PPTIK itu bukan Dudika, nanti kita ambil PT LSKK lah sebagai jadikannya, sama yayasan tadi inkubator ya, inkubator Pak Yogi. Tapi yang kami akan coba tekankan memahami apa yang akan dipelajari. Tentu saja nanti akan kami adakan workshop-workshop terkait tadi technical di kafe yang berkaitan dengan apa yang akan dibawa. Tentu saja usulan saya malah memperbanyak siswa ya, karena siswa biasanya menghandle yang begitu lebih cepat menyerapnya gitu. Itu usulan kami Pak. Tapi kalau gurunya saja ya nggak masalah. Gitu. Kami akan terima. Hanya saja kasihan gurunya nanti. Jadi bebannya tambah berat Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti dibantu Mas Iwan ya Mas, yang broadcasting gitu-gitu ya. Ngobrol. Siap. Mengembangkan kurikulum. Kan modul-modulnya udah ada ya, malah lebih enak ya. Modul-modul ini udah kita siapkan, jadi kita juga kerjasama kita juga sama beberapa kampus yang mereka juga memang membantu kita untuk menyiapkan beberapa modul Mas Agus, yang mudah-mudahan juga memang bisa menjadi referensi juga sih buat teman-teman di SMK nanti. Ya, itu untuk DKV aja atau umum? Suaranya itu sih Mas Agus. Suaranya hilang Mas. Kedengaran Mas Agus? Oh, udah kedengaran. Ya. Ya mudah-mudahan ini, bukan mudah-mudahan lagi, saya sih berkomitmen nih, saya udah banyak ngobrol juga sama Mas Agus. Nanti memang apa yang memang bisa kita bantu dari jaringan kita, dan tentunya juga seperti saya bilang tadi juga, kita bekerja sama dengan beberapa universitas yang saling berkolaborasi. Mereka juga memberikan modulnya yang nantinya juga memang bisa dipakai untuk teman-teman di SMK. Gitu. Yang tentunya juga si modul itu memang sesuai dengan kapasitas dari si anak-anak SMK itu Mas Agus. Ya, siap. Makasih nih Mas Iwan. Ya. Ya nih Mas Agus, nanti kita coba buat ini nih, setelah kita buat sistem gimana caranya, dengan 200 mahasiswa, 200 teman-teman di SMK yang mau magang ya, gitu loh. Nanti coba kita buat sistem si magangnya seperti apa itu, Mas Agus, PKL-nya gitu loh. Coba dari nanti sisi kita yang mana, dari sisi Mas Agus yang mana, nanti juga Ibu Nina juga dari Parahyangan gitu, apa yang memang bisa dibantu dan berkolaborasi sama kita nanti Bu Nina. Ya berarti saya mampir ya nanti ke Kenal Sapa. Singkongnya Mas Iwan. Singkong selalu jadi di menu tetap. Iya. Nanti juga teman-teman di SMK kalau misalnya memang mampir ke PPITK ITB, nanti coba nggak apa-apa sesekali juga mampir ke tempat kita, jadi sambil melihat gitu aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita di kantor nanti Pak. Itu sih. Wah, kita membuka diskusi sebanyak-banyaknya untuk saling berkolaborasi. Ya. Makasih Mas Iwan. ITB-nya lockdown Mas. Ini aja pindah kantor. Kenapa iya nih? Mungkin pas ada tim kecil 2-3 orang mau berdiskusi sama saya, sama Mas Agus, monggo gitu. Bapak Ibu ada lagi? Mungkin ada SMK multimedia yang lain selain Kandang Haur?
Kalau nggak salah SMK mana ya? Garut apa saya lupa ya. Kalau Bu Nina ada SMK yang multimedia, Bu? Nggak ada, Pak. Tapi ada yang pemasaran digital, nanti mungkin Bu Maya bisa ngobrol setelah diendapkan, mungkin Bu Maya ya informasinya. Bisa ngobrol nanti sama setelah ini. Iya, mangga. Oh iya, dari SMK Golden Bogor ya. Tentu saja melibatkan SMK yang lain, yang RPL. RPL itu tadi saya punya 2 hutang, 3 hutang ya, membangun platform. Sebetulnya itu bisa pelan-pelan teman-teman RPL mengerjakan. Kemudian juga pengembangan desa digital ya, Mas Iwan. Itu teman-teman elektronika industri, kemudian TKJ, yang lain juga bisa mengembangkan beberapa perangkat device yang bisa menjadi awalan untuk uji coba di desanya. Malah di desanya masing-masing, kemudian kita coba buatkan sistem. Sistemnya sudah ada, tinggal bagaimana teman-teman SMK menyerap apa yang kami punya, kemudian itu diimplementasikan, selanjutnya dikolaborasikan baik di sekolah maupun di desanya atau di kotanya. Tentu saja tidak berhenti sampai situ. Tentu saja kita ingin mereka, teman-teman SMK bisa memodifikasi, mengembangkan selanjutnya. Siapa tahu ada monetizing-nya ya, Mas Iwan. Nah itu urusan Mas Iwan sama Bu Nina lah yang begitu. Kewirausahaannya. Bapak Ibu ada lagi? Ya kita nggak perlu lama-lama tapi minimal esensinya tertangkap bahwa hari ini ada saudara kita tambahan satu dari Sapapreneur yang bersedia kolaborasi dengan kita semua dengan berbagai jurusan ya. Malah ada Sapa legal ya, urusannya legal gitu. Tadi. Iya. Mungkin akuntansi juga bisa ya. Kita buat general ledger digital gitu. Bisa juga Mas Agus. Mungkin Bapak Ibu adalah tambahan yang SMK multimedia. Jadi Bapak Ibu mengenai peralatan, kalau saya tidak salah dengar dari direktorat itu kan pengajuan peralatan sumber daya itu didapat dari diskusi mengenai kurikulum. Kurikulum didapat dari pengembangan roadmap ya, kalau tidak saya salah kemarin saya ikut workshopnya. Nah, jadi menurut saya kita kembangkan dulu saja kurikulumnya supaya muncul peralatan apa saja yang akan dibutuhkan. Jadi kalau ujuk-ujuk ngobrol peralatan, kita jadi temuan yang nggak baik karena tiba-tiba kok alat ada, kurikulumnya belum kita kembangkan, itu jadi berbalikan. Jadi yang sudah punya usulan alat, yuk kita review lagi, ngobrol di roadmap apakah alat itu akan sesuai dengan roadmap yang ada. Kemudian kita coba sinkronkan lagi dengan kurikulum, apakah itu sesuai. Jangan-jangan yang seperti kemarin belinya misalnya mikrotik, tapi kita ngobrol di layanan media digital, jadi nggak nyambung. Nah, kita semua jadi bermasalah. Gitu. Itu hemat saya. Kalau nggak salah, direktorat memberikan kelonggaran sampai Oktober. Sudah dikunci katanya nilai anggarannya misalnya ya, tapi ngobrolnya mulai dari sekarang, dari kurikulumnya, roadmapnya, baru alat itu malah output sampingannya gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin gitu ya Bu Nina ya. Saya ikut. Siapa? Mohon dikoreksi nih Bapak Ibu SMK kalau saya salah menerjemahkan dari waktu kemarin. Ya kita kan kakak adik ya Pak ya, jadi saling koreksi kalau ada yang salah persepsi. Iya. Nah Mas Iwan juga bisa minta bantuan nih Mas Iwan, teman-teman DKV yang multimedia yang terkait dengan broadcasting, apa sih yang harus disiapkan di sekolahnya supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan Mas Iwan gitu. Jadi nggak harus full misalnya di Sapapreneur, bisa saja mungkin di sekolahnya itu ada cabang Sapapreneur di sekolahnya gitu Mas Iwan, tapi perangkatnya lengkap. Menarik Mas Agus. Perangkat dengan proses serta people SMK-nya lengkap. Jadi datang ke Sapapreneur itu mungkin jadi sesekali ya.
gitu. Boleh, Mas Agus. Budaya kerjanya disesuaikan. Ya, jadi kayak mini studio gitu ya, mini praktikum ya, mini lab gitu ya. Mini lab, tapi memang benar-benar suasana kerja yang kita ngobrolnya basisnya tadi, Sapapreneur sama PPTIK perlu satu proyek seperti ini gitu. Nah, itu menarik, mungkin malah dari kelas 10 kita bisa coba kembangkan ya. Nggak hanya PKL, karena PKL 3 bulan baru menyesuaikan pelajaran terkait dengan hal itu aja udah habis ya, belum bekerja gitu. Iya. Pengalaman di PPTK gitu, jadi 3 bulan PKL, 3 bulan baru belajar bisa mengenal nyolder, microcontroller, dia belum membangun sesuatu sudah selesai gitu. Itu Bapak Ibu ada ya. Menarik sih Mas Agus, juga mungkin juga ini juga pastinya juga banyak yang pengen bertanya-tanya ini dari teman-teman SMK yang lain, mungkin nanti bisa berhubungan khusus langsung ke Mas Agus gitu, catatan dan keinginan mereka untuk kerjasama kita ke depan seperti apa, mungkin nanti bisa melalui Mas Agus ditampung, ntar di-share ke kita juga sih Mas Agus. Jadi nanti kita coba rembukan bersama nanti. Iya, atau bisa langsung ya, bisa langsung gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Pak JM, silakan mangga Pak JM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar Pak Agus? Terdengar Pak JM. Ya, makasih. Baik, mungkin pertanyaan saya tadi kan sebenarnya kalau pembahasannya lebih banyak ke multimedia ya Pak ya, ke DKP gitu ya. Nah ini dalam kesempatan yang baik ini saya sih mungkin ingin dapat arahan juga gitu ya. Kalau di kami kan di SMK WKM Bogor memang yang jadi pusat keunggulannya jurusannya PPLG ya, RPL lah gitu bahasanya. Nah, kalau dengan terkait tadi saling sapa ini Pak gitu. Kalau saya juga ini sambil review webnya Pak. Untuk sama webnya ini ya Pak ya, sapapreneur-indonesia.com ya Pak. Iya, Indonesia. Sapapreneur Indonesia, nanti bisa buka IG kita juga sih di Kenal Sapa Kreatif Hub. Buka IG kita, Instagram kita di Kenal Sapa Kreatif Hub. Oke, Kenal Sapa Kreatif Hub ya Pak. Kenal Sapa Kreatif Hub itu IG kita, Instagram kita. Nah mungkin kalau dari Bapak tadi kira-kiranya biar bisa mungkin link dengan kami gitu ya, terutama ya harapannya sebenarnya memang di SMK WKM Bogor jurusannya memang bukan RPL aja Pak ya, termasuk tadi ada DKV, kemudian ada DKV juga, digital marketing. Cuman untuk saat ini yang menjadi pusat unggulan yang masuk ke SMK PK ini jurusannya itu Pak RPL lah gitu. Kalau sekarang bahasanya pengembangan perangkat lunak dan game gitu. Nah ini kira-kira bagaimana gitu kan Pak, apakah kita bisa berkolaborasi dari sektor mananya gitu ya, karena kan selama ini mungkin dari segi produk ya rata-rata lebih ke aplikasi gitu ya, minimal mungkin pembuatan website atau sistem informasi gitu ya, mungkin kira-kira arahannya seperti apa ya Pak gitu. Nah mudah-mudahan tetaplah dengan kesempatan yang baik ini arahan dari Pak Agus tentunya bisa mempertemukan kami dengan Bapak gitu ya. Kan sayang kalau memang nggak bisa MOU gitu Pak ya. Dia sama seperti itu. MOU mah harus ya Mas Iwan ya. Nah, makanya Pak gitu biar tambah mantap nih Pak. Mungkin saya ya, Pak? Ya sedikit menambahkan Pak JM. Ya. Justru ceritanya ini saya cerita dulu ya Mas Iwan ya. Ketemu Mas Iwan itu dikenal Sapa karena saya pengen singkong gitu, makan ngobrol. Tapi yang ada satu esensi bahwa Mas Iwan itu dulu buat platform ya sebetulnya ya, buat platform. Kemudian kami pikir setelah kami review platformnya bagus, hanya saja dalam skala pengguna yang besar tidak akan bisa terhandle Pak JM. Makanya kami menawarkan diri platform-platform yang ada di Kenal Sapa, Sapapreneur itu yuk kolaborasi saja dengan PPTIK gitu. Nah, tentu saja supaya sustainability-nya jadi lebih
kebayang kalau tadi Sapapreneur-nya sudah jalan di 1 juta pengguna, tiba-tiba down, kita harus buat baru, itu kan nggak sempat. Malah kita antisipasi. Makanya sebetulnya PPTIK dan Sapapreneur perlu teman-teman RPL yang membangun platform yang di depan ya, di front end, minimal buat webnya saja itu yang, tapi memang dengan platform yang agak sedikit berbeda gitu saja. Kalau bisa begitu, Sapapreneur banyak terbantu ya, Mas Iwan ya. Kita banyak otomatis. Iya, dan ITB Otomatis, jadi langsung punya partner tuh RPL yang mengerjakan proyek-proyek Sapapreneur. Tapi ini kami komitmen dengan Sapapreneur, kita nggak ngobrol uang, Sapapreneur tidak memberikan uang, ITB juga enggak. Tapi yang kami punya, kita punya data center yang cukup nih kalau dalam skala riset, dan platformnya kami sedikit tahulah platform buat web yang tadi kalau dipakai 1 juta pengguna nggak ngelak gitu ya. Nah itu yang kami ingin sekali mengajarkan, berbagilah kepada teman-teman RPL. Kalau mau buat platform di depan saja, nggak usah mikirin database, nggak usah mikirin yang di backend, cukup webnya, tapi platformnya tadi ya, itu mungkin jadi bermanfaat untuk Sapapreneur dan Indonesia ya, karena kita ngobrolnya Indonesia ya. Gitu sih, Mas Dian. Gimana Mas? Ya, kita buatnya di JS ya. Ya, silakan Mas Iwan. Ini saya kepotong aja ya. Terima kasih nih Pak Juliana ya, Pak Juliana Mansur. Pas kebetulan nih Pak Juliana, kita juga sebelumnya kita ngeriat platform digital karena keterbatasan waktu itu gitu loh. Karena keterbatasan waktu, karena terburu-buru juga, jadi memang tidak maksimal hasilnya. Terus tiba-tiba di saat memang kita lari kencang dan mengeluarkan uang banyak, tiba-tiba ada musibah bersama nih, COVID gitu, yang yang tidak memungkinkan waktu itu kita lanjut lagi gitu. Tapi sayang nih pergerakan kita, maintenance kita untuk para UMKM dan para pelaku usaha anak muda tuh sampai detik sekarang tuh masih kita lakukan gitu loh. Makanya saya dari kemarin, dari kapan hari banyak ngobrol sama Mas Agus. Mas Agus, kira-kira apa nih gitu, platform digital, web atau aplikasi yang memang kita peruntukkan untuk kemajuan para UMKM dan anak-anak muda yang sedang bermulai usaha nih gitu loh. Memang sudah kita kerucutkan kemarin tuh, kita akan ngeriat ada platform, ada edukasi juga, ada e-commerce juga gitu loh. Nah, terima kasih nih Pak Juliana dari Bogor. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nih nantinya, mungkin nanti saya sama Mas Agus bisa ke Bogor untuk silaturahmi, atau ke teman-teman SMK yang lainnya juga gitu loh, untuk mengerucutkan nih kira-kira kolaborasi apa yang memang bisa kita kerjakan antara kami Sapapreneur Indonesia, PPTIK dan Pak Juliana nantinya gitu loh Pak. Itu sih sangat membutuhkan sekali BM dari RPL Pak Juliana. Ya. Itu sih Pak Juliana, monggo dilanjut. Ya, senang sekali Pak Juliana dan Bapak Ibu SMK yang lain, tidak harus RPL rasanya. Halo. Semua bisa belajar. Halo Mas Agus. Halo, kedengeran nggak? Terdengar sih Mas Iwan. Halo. Yang kami harap kedengeran Mas. Justru yang kami harapkan ya, supaya tadi ya platformnya bisa sustainable itu kalau tadi ya bisa dipakai dengan skala besar. Bagi tugas sebetulnya Pak JM yang buat webnya Wikrama misalnya, contohnya buat webnya saja gitu di front end ya. Mas Agus. Soal back end, soal data center, ITB yang nanggung. Kan kita bisa langsung jalan ya. Cuma memang persyaratannya ya memang agak naik layernya, teknologinya, bukan hanya PHP gitu. Saya rasa SMK anak-anak cepatlah belajar gitu. Kita ajarkan ininya, generiknya, teman-teman bisa langsung jalan, dan tiba-tiba itu bisa dipakai oleh Sapapreneur untuk macam-macam. Ya, biasanya, betul, Pak. Ya. Ya, mohon izin Pak Agus, memang mungkin kan tantangannya untuk saat ini karena kita di masing-masing sekolah PK memang mau nggak mau harus
selesaikan roadmap-nya dulu ya Pak Agus ya. Betul, betul. Gitu memang biar memang misalkan kemarin kan sudah dapat gambaran juga dari Pak Agus mengenai roadmap, mungkin beberapa alat yang sudah ada di PPTIK itu bisa dikembangkan di sekolah gitu kan. Nah ini kan mungkin akan coba mengkerucutkan dulu ya Pak Agus ya, mungkin tadi kayak masukan dari Bapak misalkan, oh anak-anak RPL ini bisa nih untuk yang di front end ini gitu kan. Nah pengennya mungkin nanti di roadmap itu kita coba kerucutkan lagi kalau ternyata bisa lebih detail, oh ternyata teknologi yang memang sekarang lagi ini dan memang digunakan cocok lah mungkin sekarang kalau bisa dibilang apa namanya, kalau dibilang apa ya, mungkin bahasa pemrogramannya sekarang pakai apa gitu kan, mungkin itu baiknya memang lebih detail ke sana ya Pak ya. Jadi memang nah itu di kurikulum ya Pak ya, gitu Pak, betul. Supaya roadmap-nya bisa bertahan di 20-30 tahun ke depan, namanya roadmap ya Pak ya. Tinggal dikerucutkan misalnya mau belajar program framework apa gitu ya, itu mungkin di kurikulum malah langsung jalan tuh kurikulum. Makanya kalau di kami ini di kurikulum sekarang memang mungkin frameworknya masih pakai Laravel gitu Pak kan, karena memang umumnya beberapa perusahaan rata-rata itu, walaupun sekarang sudah ada permintaan Golang dan lain-lain gitu kan. Cuman kan kalau anak-anak apalagi SMK kita suruh belajar semua rada-rada keder Pak gitu kan. Iya. Kalau udah kelas 12 makanya itu lagi memang rada masih sesuatu itu. Ini kan kita jurusan program keahlian baru PPLG ini kelas 10 gitu kan, kita di mana kelas 10 ini ingin membantu dulu passion mereka gitu kan, biar memang dapat gitu Pak. Jadi apa yang memang sudah direncanakan di roadmap itu kita bisa analisis, oh iya memang tahun sekian nih anak-anak tuh bisa jadi dalam tanda kutip gitu Pak. Makasih Pak Agus mungkin sementara itu. Ya, makasih. Nah ini kan ketahuan ya kita, oh ternyata kita bisa buat proyek bersama antara Sapapreneur dengan SMK, dengan PPTIK, dengan porsi masing-masing yang SMK bisa kerjakan. Saya bilang SMK bisa kerjakan karena sudah ada pengalaman SMK bisa bekerjakan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Musli mungkin silakan, mangga Pak Musli. Kalau soal MOU harusnya mudah ya Pak Mas Iwan. Siap, bisa diatur Mas Agus. Bisa diatur ya. Yang penting kerjanya ya kalau MOU. Ya benar. Silakan Pak Musli. Pak muter tadi sebentar. Oke, terima kasih Pak Agus. Salam kenal Pak Iwan. Menarik nih. Bentar. Suara saya terdengar Pak Agus? Dengar. Baik, terima kasih. Tadi saya melanjutkan dari Pak JM, Pak Agus, Pak Iwan. Saya timnya Pak JM ini betul tadi bahwa kami memang kalau di SMKPK-nya itu RPL memang punya beberapa jurusan yang lain. Kolaborasi ternyata memang menjadi satu bagian yang sangat penting ya agar apa yang menjadi harapan anak-anak sebenarnya ya melalui SMK ini bisa terwujud gitu. Ini ada digital marketing dan memang salah satu hal yang sedang kami coba garap lebih ini untuk yang saat ini itu selain kebekerjaan begitu memang di sisi kewirausahaan ya bagaimana anak-anak memang dalam artian boleh mereka sudah mulai mengenal dari satu hal yaitu karakter mungkin ya karakternya kewirausahaan, namun juga memungkinkan kalau memang ada apa ya yang bisa kita garap untuk pengembangan di kewirausahaannya begitu. Nah mungkin kalau di Sapapreneur juga tadi kan ada bagaimana mereka di sisi legal dan sebagainya begitu ya, dan mungkin juga ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai media untuk agar bisa tentang usaha ya, tentang kewirausahaan, bagaimana mereka bisa merintis dari awal, dari masih sekolah begitu ya. Nah, itu mungkin Pak Iwan mohon arahannya kira-kira seperti apa begitu. Karena memang dari sisi apa ya tentang wirausaha masih kecil begitu ya, dan kami ingin sekali bahwa ini bisa diwujudkan walaupun mereka merintisnya dari
dari artinya gini, tanpa modal mungkin atau seperti apa gitu, pengalaman-pengalaman dari Pak Iwan karena ini langsung direct di lapangan. Seperti itu mungkin Pak Iwan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muslih ya dari Wikrama ya. Dari Wikrama itu dari daerah mana Pak? Kami di Bogor Pak, dengan Pak JM ini, Pak Juliana Mansur satu tim. Oh, di Bogor. Iya betul. Kebetulan saya aslinya dari Cipanas, jadi dekat ke Bogor. Oh, sangat dekat. Cianjur. Betul Pak. Iya, ya menarik sih gitu loh. Kemarin juga saya udah terlalu banyak ngobrol sama Mas Agus juga. Gimana sih caranya konsep kolaborasi yang memang saling menguatkan. Tentunya juga saat ini juga semua terkena dampak termasuk saya gitu, tapi tidak mematahkan semangat kami, saya, Mas Agus gitu loh, untuk berkolaborasi dari passion yang berbeda. Gimana caranya memang membentuk satu kekuatan baru dengan kolaborasi ini sih gitu loh. Nah, makanya saya juga membuka seluas-luasnya, saya juga membuka, maaf keputus bentar. Kita juga membuka seluas-luasnya nih jaringan kolaborasi dengan dengan berbagai pihak gitu loh, dengan PPT ITB, dengan SMK gitu loh. Dan mulai memang sudah kita kerucutkan gitu loh, kerjasama apa sih yang memang harus kita lakukan gitu loh. Tentunya juga dari sedikit pengalaman dan kekurangan, kelebihan kita juga gitu loh, dipadu-padankan dengan teman-teman di SMK, gimana caranya ngebentuk yang saya bilang tadi, ngebentuk satu kekuatan baru yang saling menguatkan sih. Itu Pak Muslih gitu loh. Ntar juga keinginan gitu, harapan dari Pak Muslih untuk untuk para siswanya gitu loh. Nanti juga bisa di-share ke kita seperti apa gitu loh. Nanti juga bisa kita kembangkan bersama nih dengan teman-teman kita, baik di Sapapreneur, baik di Kadin juga. Kebetulan juga kita ada link ke Kadin Indonesia. Kemarin juga saya diminta bantuan juga untuk untuk memberikan masukan tentang kegiatan kewirausahaan di mereka sih gitu loh. Ya, intinya mah apa yang memang bisa kita berikan nih dari kami nih Sapapreneur, PPTKTB dan jaringan kita, sok mangga nih kita bersatu bersama saling menguatkan Pak Muslih. Ya, integrasi intinya Pak, kolaborasi begitu ya. Betul. Bisa kita konsepnya integrasi. Baik Iya ya. Pak Muslih gitu loh. Ya, karena memang kalau tanpa kolaborasi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak, kita sendirian. Betul Pak. Ya, apalagi SMK begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Segera kami akan merapat gitu ya, merapat dari sisi semua hal lah yang bisa kita. Sementara itu Pak Agus, Pak Iwan, terima kasih. Mas Iwan. Mas Iwan, ini ada SMK Tata Busana juga loh. Paling nanti minta tolong Kang Dana ya. Oh ya, ada Tata Busana juga ya. Kita juga ada divisi fashion juga nih, ada handicraft, ada yang ada fashion juga, divisi fashion juga kita di tempat kita. Sapa fashion jadinya. Ya besok itu saya undang Kang Dana. Iya boleh, Mas Agus gitu loh. Oh Bapak Ibu ada lagi? Dari yang SMK selain DKV, RPL, karena kita ada beberapa IoT juga ya di desa ya, Mas Iwan ya, yang bisa dikembangkan ya. Iya. Kuliner juga ya, kuliner jagonya Mas Iwan ya, Mas Iwan mah jago masak. Kuliner juga kita memang dari awal itu memang benar-benar konten ke pergerakan UMKM. Jadi kita di Kampung Prener mudah-mudahan nih kalau nggak ada aral melintang sebulan lagi, jadi kita udah ada dapur kuliner Mas Agus di Kebon Awi Kampung Prener kita. Ya? Oh iya mantap. Iya, jadi kita kerjasama sama ICA. ICA itu jadi Indonesian Chef Association. Jadi kita ngebuat ada namanya dapur kuliner. Jadi kita di situ mengajarkan mengajarkan masyarakat setempat di sekitar situ dan masyarakat di luar Kampung Prener kita yang punya potensi bisa masak,
bisa apa namanya pengalaman di kuliner, nanti kita ajarkan lagi dipandu dengan apa chef bagus-bagus Bandung gitu loh. Nah nanti si produk-produk itu di apa namanya kita ngejual apa namanya Mas Agus, kita buka pasar sendiri ntar gitu loh. Nanti kita ada buka store sendiri, kita kerjasama sama Sari-Sari, kerjasama sama Kartika Sari untuk dapat apa produk-produk yang udah dibuat di sana bisa dipasarkan dengan diterima pasar lah Mas Agus, seperti itu. Iya, menarik sih sebetulnya. Akhirnya nanti kita punya Sapapreneur kuliner ada di SMK masing-masing yang programnya sama ya, seperti di Sapapreneur. Oh ini ada Bu Herni, SMK Japara, mangga. Silakan Bu Herni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Herni. Iwan dan guru-guru semuanya, mohon izin bertanya. Jadi Pak, tadi mungkin saya agak telat untuk masuk ke Zoom-nya. Tadi yang saya perhatikan di sini, untuk magangnya itu berarti untuk guru saja atau boleh murid gitu ya? Siswa juga boleh gitu mengikuti ini gitu. Kemudian untuk ini kebetulan di SMK 1 Japara itu jurusan yang mendapatkan SMKPK itu adalah jurusan teknik elektronika. Nah, untuk di Sapapreneur sama PPTIK, apakah hanya fokus kepada jurusan yang tadi disebutkan, hanya RPL, TKJ, multimedia saja, atau teknik elektronika juga bisa gitu? Karena kebetulan di sini kan teknik elektronika itu kan tadinya kita teknik otomasi industri. Kemudian kita berpindah ke jurusan menjadi teknik elektronika. Jadi mohon penjelasannya nanti untuk di wirausahanya itu di Sapapreneur lebih fokus kemana gitu untuk bagian teknik elektronikanya kalau misalnya bisa. Iya. Kemudian apa sih teknis ya, untuk teknis mungkin juga ya tadi. Ya paling itu aja sementara. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Agus dan guru-guru. Terima kasih Bu Erni. Maaf kelewat ketambahan. Elektronika memang core-nya malah kami itu elektronika dan informatika ya. Kalau dilihat dari struktur sekolahnya ya. Di kalau di ITB itu kan fakultas. Nah, PPTIK itu banyak peneliti itu dari elektronika dan informatika. Jadi ya elektronika sekali malah kalau dilihat dari core-nya ya, core risetnya. Kalau di kami malah tidak memandang lagi elektronika dan informatika, itu menjadi satu sistem utuh yang namanya layanan media digital, salah satunya IoT. Jadi bagaimana elektronika, di situ ada elektronikanya, ada informatikanya. Cukup banyak, saya bilang tadi kalau tentang berkaitan dengan elektronika hampir 20 produk, lebih ya, 25 produk. Dan itu membangun sistem. Nah, kami biasanya berharap sekolah itu bukan hanya dari PKL, malah mulai dari awal, karena dengan begitu melalui guru magang misalnya, guru magang dan didampingi oleh siswa. Jadi guru magangnya melakukan magang, tapi pekerjaannya banyak dilakukan siswa, yang guru magang juga terlibat di situ. Apa yang dikerjakan cukup banyak. Jadi, mungkin nanti PT LSKK lah yang akan banyak menjelaskan produknya. Tapi salah satunya misalnya sistem IoT di rumah, home automation ya misalnya. Home automation. Kita kan baru kenal Barbie dan Sonoff ya. Kalau itu kan milik mereka ya, Sonoff dan Barbie. Harusnya kita bisa buat yang lebih di atasnya Sonoff dan Barbie, dan sudah kita bangun setnya, sistemnya. Dan saya pastikan itu anak-anak SMK bisa buat, karena memang yang buat juga SMK. Kenapa? Bedanya apa dengan itu? Kita buat dengan skala yang besar karena di belakangnya dengan arsitektur yang cukup. Nah, dari situ kewirausahaannya muncul. Ngobrol home auto, mungkin dicoba di sekolah, bisa hidup, muncul berbagai hal yang bisa dikerjakan ya, untuk siswa. Mungkin layanan listrik di rumah segala macam itu bisa dikembangkan. Masih banyak peluangnya dan nggak ada orang yang ngurus itu.
Gitu Bu Erni. Ya, siap. Ya kalau saya bilang teknikal itu mungkin teknikal elektronika, otomatisasi industri ya, itu masuk sekali. Masuk sekali ya. Oh ya, kemudian untuk teknisnya Pak, untuk teknik magangnya itu mulai kapan, kemudian? Ya, ini lagi dibuat oleh PT LSKK dengan inkubator ini Pak Yogi supaya dibuat secara resmi ya, gitu. Oh, ya. Biar semua bisa masuk dan tidak harus full, misalnya sebulan di PPTIK enggak, di LSKK enggak. Justru kita lihat kinerjanya. Sudah banyak yang SMK yang online bisa membuat dengan sistemnya. Jadi sistemnya kalau online itu setiap hari atau bagaimana itu? Ya kita punya sistem menghandle tadi yang 11.000 siswa ya di forum dengan berbagai monitoringnya. Nanti akan dijelaskan di akhir nanti ya, setelah beberapa hal kita coba paparkan. Jadi program usulan kerjasama PPTIK, PT LSKK, ada Sapapreneur yang bisa jadi satu gitu. Terima kasih Agus. Makasih Pak. Iya, tambahan juga nih Mas Agus buat apa namanya Teh Suheni. Oh, kalau dari Jepara sih manggilnya Mbak ya. Ini Japara. Japara Pak. Bukan Japara itu dari mana? Kuningan, Jawa Barat. Ya. Oh, berarti Teteh, nggak apa-apa Teteh. Teh Heni gitu loh. Jadi tadi kan juga menanyakan juga nih ruang lingkup di Sapapreneur seperti apa sih sama di PPTIK ITB. Jadi kalau kita lebih ke industri kreatif sih Teh Heni gitu loh kita. Jadi kan memang ada beberapa subsektor ya kalau dari industri kreatif, salah satunya kita juga ada kuliner, ada kria, ada memang tidak semua subsektor gitu loh. Jadi kita ada aplikasi, ada periklanan, ada fotografi, ada film, animasi. Jadi lebih ke meskipun tidak semua subsektor tapi ada beberapa sebagian besar memang ada di kita sih. Teknik itu sih gitu loh. Makanya kelihatannya kompak nih kolaborasi antara kreativitas sama kolaborasi kita sama PPTIK ITB gitu loh. Jadi biar semakin semakin lebih baik aja sih. Teknik itu sih gitu. Terima kasih Pak Iwan. Iya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Semoga dilanjutkan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jadi mohon maaf saya ini nggak tersebut tadi elektro karena sebenarnya teknikal banyak sekali ya. Cukup Bapak Ibu, kalau tidak kita cukupkan ya Mas Iwan. Boleh Mas Agus. Ya, saya berterima kasih nih, nuhun pisan. Nanti segera merapat lah ke Kenal Sapa ya. Insya Allah sore atau besok ya. Boleh Mas Agus di Antos. Ya, siap. Terima kasih Mas Iwan, Bapak Ibu Sama-sama. sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa berkelanjutan pada SMK-SMK-nya. Silahkan nanti kalau bisa, nanti saya izin masukkan ke grup ya Mas Iwan, grup SMK PK. Supaya nanti bisa banyak ngobrol di situ. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin pamit.